Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-28. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan yang ke-28, kita disajikan, disuguhkan dengan santapan kehidupan melalui firman Tuhan yang mau mengajak dan mengundang kita untuk melihat dan merefleksi kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat dari bacaan-bacaan hari ini sesungguhnya mengingatkan kita banyak hal tentang kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, kalau kita sempat membaca, kita bisa menemukan bagaimana kisah yang terjadi dalam kitab kedua Raja-Raja, bahwa seorang yang bernama Naaman yang menderita penyakit kusta, ketika ia mendapatkan kasih karunia Allah, ia disembuhkan, ia kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Ia mengakui akan kebesaran Allah, Allah Yahweh yang telah menyembuhkan dia. Dan dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kalau kita bertekun di dalam Tuhan, maka Allah akan memerintah dalam hidup. Artinya apa? Tuhan adalah kekuatan hidup setiap orang. Paulus mengalami itu ketika ia berada di penjara. Ia tidak merasa terasing, ia tidak merasa sendiri, ia tidak merasa terkekang, sebab ia percaya bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Dan ia menjadi orang merdeka walaupun di dalam penjara. Peristiwa hari ini yang kita temukan dalam Injil Lukas tentang 10 orang kusta yang datang mencari Yesus untuk disembuhkan, dan Yesus mencoba mereka untuk pergi, perlihatkan diri mereka kepada imam, dan di tengah jalan mereka disembuhkan. Namun hanya ada 1 orang yang kembali. Saudara-saudari, peristiwa hari ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Kadang ketika dalam kesulitan kita mencari Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Tapi kadang juga bahwa orang-orang yang sudah begitu pertama atau awalnya begitu yakin akan kekuasaan Allah, dan mereka sudah menerima kekuasaan, mereka lupa diri bahwa sesungguhnya apa yang mereka alami itu adalah oleh kasih karunia Allah.
Mereka lupa bersyukur. Mereka lupa mencari Tuhannya. Banyak orang yang kadang-kadang sudah sukses, pekerjaannya, bisnisnya, perusahaannya, usahanya, keluarganya sudah sukses, tapi kadang mereka lupa bahwa sesungguhnya segala sesuatu berkat yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, bukan semata-mata usaha kita. Sebab apa? Kalau Tuhan tidak mengizinkan, semuanya tidak akan terjadi. Sebab sesungguhnya apa? Garis tangan kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah. Sesulit apapun, sesukar apapun jalan hidup kita, ya. Tapi kalau sudah ada di dalam garis tangan Allah, sudah berada di dalam rencana Allah, maka sesulit apapun pasti akan berhasil. Tetapi ingat, kalau rencana hidup kita tidak berada atau tidak ada di dalam pikiran Allah, semudah apapun itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Maka di sini saudara-saudari, apa yang mau kita lihat hari ini sangat menarik. Bahwa hanya ada satu orang yang kembali. Peristiwa hari ini sesungguhnya kita sebut peristiwa iman. Mengapa dia kembali? Bukan karena soal dia sembuh saja. Tetapi hal yang paling terpenting, imannya memberikan suatu suara dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa Allah yang telah menyembuhkan dia, maka ia harus kembali untuk hidup di dalam Allah, mencari Allah, bersatu dengan Allah, dan mengucap syukur atas semua yang ia terima. Dia percaya bahwa oleh imannya, maka kasih karunia Allah bekerja dalam hidupnya. Maka dengan iman yang sama, ia harus kembali untuk hidup di dalam iman dan keyakinan itu, bahwa Allah harus menjadi bagian dalam hidup. Saudara-saudari, sesungguhnya peristiwa hari ini mengingatkan kita. Apakah kita pernah lupa bersyukur? Atau dengan pertanyaan, apakah kita sering bersyukur atas kehidupan kita? Karena dalam hidup ini kadang-kadang orang bersyukur karena dia punya uang banyak. Dia lupa bahwa rahmat Allah itu bekerja bukan hanya dengan uang yang bertumpuk, harta yang bertumpuk. Dia bekerja dengan cara yang berbeda. Mungkin kita meminta pekerjaan, minta gaji yang tinggi, tapi Tuhan tidak memberikan. Tuhan memberikan kita gaji yang pas-pas, tapi kita hidup bahagia. Kita tetap sehat, kita dilindungi, keluarga kita bahagia, dan begitu banyak. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Tapi kadang-kadang manusia yang mengukur rahmat itu dari uang yang banyak, harta yang banyak. Dia lupa bahwa kalau orang sehat dia bisa bekerja, tapi kalau orang tidak sehat dia tidak bisa bekerja. Mari saudara-saudari, setiap hari apapun peristiwa hidup kita disyukuri bahwa Allah selalu bekerja dalam orang-orang yang mengakuinya, orang-orang yang mencintanya, orang-orang yang mengimaninya dengan sungguh. Tuhan sungguh bekerja. Mari kita mensyukuri seluruh berkat kehidupan yang kita terima, peristiwa suka dan duka, pahit dan manis, kita syukuri bahwa Allah sedang bekerja dan Allah mempunyai rencana yang terindah dalam hidup setiap orang. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita dengan segala berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.